Nah, UKT itu juga sebetulnya tidak gratis karena yang menanggung itu pemerintah. Jadi KIPK itu bagi Undip itu tidak rugi-rugi amat karena sebagian UKT-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau student loan itu kita belum ada peraturannya, belum ada konselnya. Hanya dari dana abadinya tidak kita apa-apakan, tapi hasilnya itu yang kita gunakan. Nah, karena selama ini kan dana abadi dikelola PT, sehingga kita nggak bebas menggunakan. Student loan itu agak merepotkan. Kalau lebih baik kalau kita berikan saja beasiswa. Ini dokumen itu beredar, maka mahasiswa loh, ini dananya kamu dapatnya 120 kok cuma dapat 7 yang larinya kemana? Dananya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua teman-teman yang ada di luar sana yang lagi menonton video ini. Jadi teman-teman, ini adalah lanjutan atau episode lanjutan dari sesi pertama tadi. Sesi pertama tadi kita membahas Bapak tentang UKT, BKT dan juga SPI. Dan pada sesi kali ini teman-teman, kami akan membahas mengenai KIPK dan juga student loan yang belakangan ini lumayan ramai gitu isunya Bapak. Mungkin sekilas pandang untuk teman-teman, KIPK itu adalah program bantuan pemerintah yang untuk mahasiswa baru. Jadi itu adalah program untuk beasiswa. Jadi nanti nol gitu biaya teman-teman. Dan nanti ada tunjangan juga dari pemerintah Bapak untuk biaya hidup seperti itu. Dan untuk student loan itu program pinjaman untuk mahasiswa. Jadi seperti ya pinjaman saja, nanti teman-teman mahasiswa mengisi formulir-formulir tertentu dan juga nanti akan membayar untuk nantinya. Jadi seperti loan ya utang seperti itu teman-teman. Mungkin langsung saja Bapak, tadi kita sudah perkenalan di episode pertama dan sekarang ada di sesi kedua kita akan membahas tentang student loan juga KIPK. Mungkin kita di KIPK dulu Bapak ya. Jadi pertanyaan paling mendasar terkait KIPK dari teman-teman adalah sasaran KIPK itu seperti apa dan siapa yang menentukan KIPK itu Bapak? Seperti itu. Oke, terima kasih telah diundang di podcast teman-teman PK MBA ya. Ya, ini podcast ingatkan saya sama podcastnya Prasteguh. Tahu Deddy Kabuse. Boleh berapa enggak? Kalau di mana itu Prasteguh ada Indomie juga kan? Mungkin nanti next kita bisa Indomie Bapak kayak gitu. Oke. Ya, KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Program KIPK beasiswa itu terdiri dari pembebasan UKT dan dari living cost. Ada biaya hidup. KIPK tahun ini semester ini berapa ya Mas? Ini yang untuk semester 1 2024 itu ini soalnya perangkatan. Ya, ada sekitar 3.000 ya? Kalau angkatan 2021 tuh ada totalnya ada 352 tambah 344. Ini perangkatan soalnya Pak. Ini saya bukain tahu. Ya sekitar 1.500 ya? Iya. Angkat 1.500. KIPK jadi terdiri dari dua unsur biaya, yaitu living cost, biaya hidup, dan UKT. Nah, UKT itu juga sebetulnya tidak gratis karena yang menanggung itu pemerintah. Jadi KIPK itu bagi Undip itu tidak rugi-rugi amat karena sebagian UKT-nya ditanggung oleh pemerintah. Contohnya kedokteran itu dari 20 sekian juta itu ditanggung oleh pemerintah 12 yang kedokteran. Kalau misalnya humaniora sekitar 2,5 gitu. Tergantung pada program studi. Jadi tidak rugi-rugi amat kalau KIPK karena sekali lagi yang menanggung adalah pemerintah pusat. Kemendikbudristek. Kemendikbudristek. Nah, KIPK itu mahasiswa mengajukan permohonan. Sebetulnya kewenangannya ada di Direktorat Kemahasiswaan.
Jadi yang menentukan, yang mengevaluasi, kemudian buat keputusan itu di Direktorat Kemahasiswaan di bidang satu. Nah, keputusan itu kemudian diusulkan ke Kemendikbudristek. Sehingga yang menentukan siapa penerima beasiswa tersebut itu bidang satu Direktorat Kemahasiswaan yang ada di Undip ini. Yang menentukan. Nah, sasarannya memang kalau KIPK itu orang yang tidak mahasiswa yang tidak mampu tapi mempunyai potensi akademik. Oke. Jadi satu potensi akademik tidak mampu. Oke. Berarti untuk penentuan tadi dari bidang satu ya Pak? Iya, di bidang satu. Itu berarti mereka kayak Bandung UKT tadi punya sistematika kayak misal dia harus apa namanya kayak batas biar dia dapat gimana kan tadi Bobi juga bilang Iya. Mereka punya kriteria tertentu. Dan itu tadi Bobi bilang harus punya potensi untuk akademiknya meningkat itu benar ada tesnya lagi Bapak berarti? Bukan, artinya potensi akademik itu dia diterima dulu. Oh diterima dulu, oke. Diterima dengan berbagai macam jalur. Oke. Berarti dari SNBP, SNBT dan juga Mandiri lengkap Bapak itu bisa semua bisa menerima KIPK? Bisa 697. Berapa? 1600 KIPK kita. Kalau Undip sendiri tiap tahun di luar KIPK itu memberikan beasiswa sekitar 5.000 sekian. Jadi dari 60.000 sekian kita memberikan ada mahasiswa 5.000 sekian yang didanai dulu. Walaupun itu masih kurang. Sebenarnya. Oke. Berarti untuk ini Bapak, kalau untuk KIPK tadi kan bisa dibilang ini ditentukan oleh dari bidang satu ya, di kemahasiswaan. Dan itu apakah seperti UKT Bapak ada home visitnya? Apakah nggak ada atau memang penentuannya subjektif, objektif gimana? Nah itu kan banyak dipertanyakan. Nanti yang lebih saya memang agak susah untuk menjawabnya karena kewenangannya di bidang satu. Home visit sepertinya tidak ada. Kalau sepengetahuan saya. Verifikasi ada. Tapi apakah mereka pakai algoritma atau tidak, itu juga saya tidak begitu paham. Tapi mohon nanti untuk lebih jelasnya nanti kalau misalnya ada kesempatan podcast terkait dengan KIPK, nanti ke bidang satu. Tapi ada verifikasi. Iya, saya kurang lebih sama seperti UKT Pak atau saya kayaknya tidak ada algoritma. Jadi emang verifikasi langsung dari bidang satu itu. Iya. Kayaknya manual masih ya Mas. Dukungnya data dukung UKT yang dipakai. Oke, data dukung UKT ya? Iya. Oke, nanti berarti data dukung mereka manual dengan data dukung UKT ya? Iya, dan ada data tambahan yang diperlukan misalnya. Oh, berarti ada mekanisme yang khusus, ada sedikit berbeda dibanding UKT Bapak. Iya, jadi data kita kan punya database. Penyesuaian UKT, kemudian data data waktu hari pertama. Kemudian data penyesuaian itu digunakan oleh teman-teman. Untuk menentukan tadi. Oh, seperti itu. Ya, tapi manual tidak. Manual. Jadi benar-benar kalau untuk KIPK ini untuk tepat sasaran manual. Iya. Tapi di bidang satu. Berarti untuk lebih jelas berarti di bidang satu. Tidak di fakultas tapi di bidang satu. Oh, jadi emang kalau penyesuaian kan fakultas ya. Kalau KIPK di bidang satu di universitas langsung Ibu. Iya. Oh, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini Bapak. Tentu kalau KIPK mungkin setahun kebelakangan sempat ramai Bapak. Kayak banyak ternyata KIPK ternyata orang yang lumayan berada nih, ternyata dikulik kan mahasiswa atau netizen kalau ngulik berita tuh cepet banget Bapak. Kayak background orang langsung dicari. Nah, untuk penerima beasiswa, penerima KIPK yang kiranya bisa dianggap mampu, itu ada sanksinya Bapak. Kalau katanya tadi langsung perundang-undangan. Kalau KIPK apakah dicabut atau DO langsung karena kan ini penyelewengan masuknya Bapak. Kalau DO enggak ya Mas, kita pernah ada yang ketahuan tapi cuma disuruh mundur atau diberhentikan KIPK ya. Diminta untuk mundur atau diberhentikan, tapi tidak sampai demo.
Tidak sampai DO. Tidak sampai DO. Jadi karena itu memang karena begini, ada berbagai kasus, lihat kasusnya mungkin ya. Karena memang unsurnya memang tidak memasukkan mungkin bisa. Tapi dia lolos gitu kan bisa. Oh iya. Misalnya seharusnya ya tidak mampu, tapi kan tidak mampu itu relatif. Iya betul. Mohon maaf ya. Iya. Yang lebih membutuhkan adalah teman-teman di misalnya ya di kedokteran. Dia tinggi, kemudian dia tidak mampu, bapak ibunya misalnya berhalangan atau misalnya turun pendapatannya drastis misalnya. Tapi secara kalkulasi itu yang berhak menerima atau secara isian itu yang pantas menerima secara isian itu misalnya di fakultas FEB. Oh iya. Jadi paham maksudnya? Oh paham. Ya relatif. Jadi oleh karena itu memang dibutuhkan tadi kejelian dan ya memang bisa sih dibantu dengan algoritma, tapi itu tidak cukup. Tapi memang kalau ini ide kalau tadi Mas Antoni menyampaikan bahwa mengambil data dari UKT, maka nanti database UKT memang perlu kita perbaiki. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sama-sama PNS kan beda. Oh iya benar, eselonnya eselon polisi dan tidak misalnya gitu. Berarti harus tahun depan ya Bapak insya Allah. Iya, tahun depan moga-moga. Semoga amin. Dan tadi tentang prioritas KIPK, berarti untuk orang yang dapat KIPK dari setiap fakultas atau setiap jurusan tuh nggak ada peraturan. Berarti emang kita memprioritaskan tempat yang lebih membutuhkan. Kayak misalnya nggak ada penjataan, kayak misalnya fakultas kedokteran cuma dapat KIPK dapat segini. Nggak ada. Berarti emang prioritas orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan. Misalnya kedokteran tahun ini cuma satu ya Mas Antoni ya. Iya, kedokteran kemarin angkatan 2025. Cuma satu, kemudian banyak di vokasi perawatan ada banyak. Oh kayak gitu. Iya. Jadi tapi kita memang udah banyak 1.600 itu banyak. Berarti kalau kita tahun ini KIPK 1.500, 1.600 ya. Itu 4.000 itu kita ada banyak perusahaan, ada banyak donatur yang memberikan beasiswa ke kita. Sekitar 4.000 mahasiswa. Kalau totalnya 6.132. Yang dapat beasiswa ya? Yang KIPK. Tadi itu jumlah yang laki-laki. Oh iya? Iya, laki-laki perempuan tadi bisa. Berarti seluruh total kita itu 6.000. 6.132. Ya KIPK saja. Iya, karena KIPK itu termasuk yang untuk profesi juga, profesi dokter sama profesi perawat. Itu masih dikata sampai dengan 4 semester di profesinya. Oh ada 6.000 ya? 6.000 tambahnya. Oh boleh tahun ini ya Pak? Tahun ini beli 6.000? Yang semester kemarin. Semester kemarin. Oh iya. Ada banyak. Jadi sebetulnya mungkin 1-2 meleset ya. Itu yang perlu kita kawal ya. 1, 2, 3 mungkin meleset. Yang perlu kita kawal. Artinya teman-teman mahasiswa boleh sih. Ya, ini bagian dari kritik ya. Oh, iya. Bagian dari kritik boleh. Tetapi bahwa yang perlu kita perbaiki adalah governance-nya, pengelolaannya. Tapi bahwa KIPK itu bagus, baik, harus kita dorong. Oke. Tadi kalau untuk ini Bapak, kalau untuk sasaran dari mahasiswa, apakah diperbolehkan kalau misalnya menemukan bukti-bukti? Boleh. Pelanggaran Boleh. Apalagi dari teman-teman mahasiswa lewat TMBA kan bisa. Oh iya betul. Laporan kalau misalnya secara formal atau secara terstrukturnya, mahasiswa kalau misalnya menemukan kejanggalan di pembagian beasiswa KIPK, boleh. Dilaporkan kemana ya Bapak? Bisa ke SPI. Satuan Pengawas Internal, atau langsung aja kalian ke mahasiswa audiensi ke direktorat. Oh bisa langsung itu? Boleh. Saya pikir teman-teman direktur sekarang sudah open mind sehingga seperti kami kan open audiensi tentang UKT kan sering. Ya. Jadi saya pikir bukan sesuatu yang tabu, silakan. Walaupun kelihatannya mengkritisi gitu ya, tapi ya kayaknya sekarang udah kayak zamannya lah. Misalnya kalian melakukan kritik kemudian kalian tahu apa sih? Kalian nggak tahu apa. Silakan kalau itu bagian dari itu kan memperbaiki sistem yang kita. Oke, baik.
Atau kalau tidak lewat MBA kan bisa kalian suara. Oke. Atau kalau SPI kalau penyelewengan sih. Tapi sebetulnya lebih baik kalau kalian audiensi saja. Audiensi. Iya. Bagian dari stakeholder kita universitas kan mahasiswa. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya Bapak, tadi untuk masih ini tentang tentang SPI. Jadi SPI ini sebenarnya SPI KIPK. Masih KIPK. Jadi emang KIPK ini kan sedikit rame lah kalau setiap tahun baru tuh pasti rame Bapak di Karena media sosial karena merasa banyak yang nggak dapat KIPK habis itu wah udah nggak bisa kuliah kayak gitu. Nah, iya banyak Bapak kalau di konten-konten media sosial. Nah, tanggapan kalau misalnya diulik apakah teman-teman mahasiswa yang nggak dapat KIPK terus memutuskan tidak kuliah, apakah ada bantuan Bapak dari UNIF segala macam atau bagaimana sistemnya? Ya, sebetulnya kami itu punya komitmen agar kalau mahasiswa sudah diterima di Undip, kemudian tidak lulus hanya dalam tanda kutip hanya gara-gara UKT itu sebetulnya tabu bagi kami. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi Pak Rektor itu membuat komitmen yang tinggi terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, kalau memang seperti itu dibutuhkan ya sekali lagi kita akan ada banyak beasiswa. Nanti mungkin kita juga akan moga-moga bisa buat beasiswa kayak Undip sendiri. Oke. Amin. Sehingga jangan sampai itu terjadi. Nah, itu komitmennya. Jadi silakan nanti dengan berbagai macam jalur. Kalau memang mahasiswa itu potensial, pintar, punya semangat untuk belajar yang tinggi dan memang membutuhkan untuk ditolong, itu kan ada banyak mekanismenya. Misalnya ya masuk dulu bayarnya masuk. Nanti kalau misalnya dapat beasiswa baru atau kalau tidak sebetulnya ada banyak teman-teman dosen juga yang sebetulnya open mind untuk diajak. Nanti ada sebetulnya mungkin tidak ada komunikasi yang baik aja. Bisa dikomunikasikan. Misalnya satu semester dia pintar, dia menunjukkan semangatnya untuk belajar, kemudian prestasinya tinggi, dosennya kenal gitu. Itu kan pasti akan sayang banget kalau mahasiswa seperti ini tidak bisa misalnya seperti itu. Jadi tapi komitmen kita jangan sampai ada mahasiswa yang tidak lulus gara-gara hanya biaya. Nah itu memang problem kita bersama, tidak hanya problem mahasiswa tapi itu yang mungkin mahasiswa juga perlu memberikan info atau kritik informasi terkait ini. Misalnya sekali lagi apakah kita perlu memberikan beasiswa? Oke. Dan mungkin kalau terkait gitu Bapak kan KIPK ini untuk mahasiswa baru Bapak. Kalau untuk mahasiswa lama tadi bingung mahasiswa lama aspirasi juga ada nih Pak, kayak kalau maba bisa KIPK nih, kalau mahasiswa lama kami agak kesulitan juga nih, gimana Pak? Ada tanggapan nggak untuk kasus seperti itu Pak? Saya nggak tahu ya di FEB itu ada banyak beasiswa teknik itu ada banyak. Jadi di tahun kedua ketiga teknik itu ada banyak beasiswa. Jarum misalnya. Jarum itu tahun ini berapa ya? 50 kalau misalnya satu ya, Pertamina. Jadi ada beberapa, tapi saya nggak tahu apakah itu semua prodi ya. Tapi bahwa itu ada itu, saya nggak tahu apakah di info. Sayangnya di SSO kita itu udah ada pop-up ya. Kalau di tempat yang lain ada pop-up gitu ya. Sehingga semuanya bisa baca gitu. Misalnya pop-up yang umurnya 2 hari gitu ya. Masih ada.
Sekarang udah nggak ada di SSO. Iya, nggak ada di. Kalau kemarin teman-teman juga agak bilang kalau mau buru-buru absen nggak bisa masalah gitu. Jadi mungkin dihilangkan dulu sementara. Biasanya emang harusnya ada ya Pak, di SSO untuk informasi. Enggak, maksudnya kalau hal seperti itu kan diinfo, Iya. informasi beasiswa itu diinfo oleh sehingga semua Ya, mahasiswa punya akses untuk itu. Misalnya sehingga mahasiswa yang tadi misalnya perlu pertolongan tuh kalau tidak perlu menunggu 6 bulan atau tahun benar. hanya karena nggak tahu informasi karena telat deadline kemudian Wah, dia nggak bisa akses. Oke, gitu. Berarti kalau misalnya dari KIPK ini lagi-lagi emang ini perlu untuk maba ya Pak, dan untuk mahasiswa-mahasiswa. Oh iya. Itu sebetulnya lanjutan dari KIP itu. Nggak KIP ya, dari SMA itu. Iya. Kalau KIP keterima itu agak diprioritaskan. Gitu ya Mas Antoni ya? Iya, memang basic datanya dari KIP waktu SMA waktu pendaftaran. Oh, di prosesnya untuk yang pernah SM. Iya, SMA dapat KIP itu hampir 90% dapat. Lanjutannya dapat pas dia lanjutin perguruan tinggi. Oh, seperti itu. Yang jalur UM reguler yang jalur golongan tidak mampu juga. Nah, ada jalur golongan tidak mampu. Jadi emang nanti golongan tidak mampu walaupun UM, ya nanti SPI-nya digratiskan loh. Apa ini gratis? Oh, digratiskan. Oh, berarti full base dari KIPK tadi. Oh, seperti itu. Sementara bayar dari pilihan awal golongannya. Itu sementara bayar dulu golongan awal. Kalau enggak ya kita penangguhan ya. Nggak bisa bayar Pak PP golongan awal. Biasa langsung milih golongan 1. Oke, kalau untuk yang UM reguler golongan tidak mampu, UM reguler golongan tidak mampu itu nantinya biasanya diprioritaskan sudah KIPK. Kalau nanti prosedurnya kalau KIPK itu perjalanan di semester 1 maka bayar dulu tapi di golongan 1 atau golongan 2 atau yang misinya dulu. Nanti setelah itu dibebaskan dan dulu kembali. Oh, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekarang kita geser topik ke student loan. Nah, student loan ini kan belakangan ini sempat ramai Bapak setelah student loan. Kan ini juga menuai pro kontra lah di kalangan mahasiswa karena mereka yang pro merasa mahasiswa ini merasa kalau misalnya ada student loan berarti memudahkan kita untuk untuk melanjutkan pendidikan seperti itu. Tapi yang di kontra ini kan tentunya karena loan otomatis kita harus bayar Bapak. Entah kan namanya juga loan tetap hutang, jadi mungkin setelah kita kerja kita masih terbayang-bayang dengan biaya perkuliahan kalau misalnya ikut student loan. Nah, pandangan Bapak terhadap student loan bagaimana Bapak? Dengan kasus seperti itu yang menuai pro kontra di mahasiswa. Ya, kalau student loan itu kita belum ada peraturannya. Belum ada konsepnya. Pertanyaannya tadi kalau bayarnya setelah selesai kuliah, berarti kan ijazahnya ditahan. Iya. Oke, nggak apa-apa ijazah ditahan, tapi kan itu bersangkutan dengan juga hak mahasiswa yang apakah boleh ini kita bicara tentang hak asasi ya. Apakah boleh kita menahan ijazah untuk sebuah pinjaman? Itu bisa, saya tidak tahu dari sisi hukum seperti apa. Tapi sekali lagi kita belum punya wacana sama sekali tentang student loan itu. Juga kalau kita bicara nilai uang 5 juta sekarang itu kan 15 tahun yang akan datang itu kan berbeda inflasi. Ya kalau gitu kan ya ditingkatkan di. Kalau 5 juta sekarang itu digunakan untuk operasionalnya berbeda nilainya. Paham maksud saya? 5 juta sekarang kita buat untuk operasional. Berarti kan kalau misalnya 5 juta itu dibayarnya 15 tahun yang depan, maka kita tidak bisa menggunakan 5 juta itu operasional sekarang. Itu menjadi masalah. Nah, siapa yang akan menanggung 5 juta itu? Apakah bank? Karena sekali lagi nilai waktu uang. Boleh nggak Undip itu kemudian membungakan atau net value-kan nilai itu di kan nggak boleh ya. Benar betul. Nah, oleh karena itu
memang kita belum punya konsep tentang student loan. Hmm. Tapi sebetulnya mengapa kita tidak memberikan saja beasiswa? Beasiswa. Oke. Nah, pertanyaannya dari mana? Hmm. Dari dana abadi. Dana abadi. Oke. Jadi dana abadi yang kita kelola sendiri. Kita sisihkan uang kita, kas kita, atau ada sumbangan dari donatur atau filantropis, misalnya 1 miliar, 2 miliar kita gunakan di situ. Kita dan dana abadinya tidak kita apa-apakan, tapi hasilnya itu yang kita gunakan untuk beasiswa. Oke. Nah, itu kan akan lebih bermanfaat. Betul. Kita tidak mengganggu operasional. Tadi yang fakultas tidak akan kehilangan pendapatan. Oke. Tidak, karena kalau student loan maka yang akan kehilangan pendapatan fakultas. Nerimanya 15 tahun yang akan datang. Paham maksud saya? Fakultas akan kehilangan operasional. Oleh karena itu, kalau saya ya walaupun tidak menyelesaikan semua hal itu, kalau saya ya kenapa nggak beasiswa aja? Kita bentuk dana abadi. Oke. Cukup menarik nih kalau kita bahas dana abadi. abadi. Iya, dana abadi harusnya misalnya nih kita dapat 7% dari 100 miliar. Berapa itu? 7% dari 100 miliar. 70 juta. 70 juta berarti. 100 miliar. 100 miliar, 7%-nya berapa? 7 miliar. 7 miliar. Berapa mahasiswa yang bisa digunakan? Ayo guys, itu. Paham maksud saya? Daripada kita ganggu student loan tadi. Oke, baik. Jadi kan ganggu operasional. Apalagi kalau student loan itu dibayai pinjol. Dibayai bank. Repot lagi. Belum bunganya. Oke. Baik. Kalau saya, jadi saya selalu menyampaikan ini ke teman-teman. Bagaimana kalau kita karena selama ini kan dana abadi dikelola PT, sehingga kita nggak bebas menggunakan. Bagaimana tuh kita kelola sendiri dana abadinya, dan kita buatkan aturan bahwa dana abadi yang kita bentuk dari donasi dan sebagainya itu hasilnya ya untuk beasiswa saja. Untuk diunduh saja gitu. Iya. Sehingga menolong banyak mahasiswa. Baik. Berarti untuk student loan dari sejauh ini sampai sekarang belum ada pembahasan Pak di fasilitas. Dan mungkin apakah kemungkinan ada menurut Bapak atau nggak ada? Ya kalau saya pastikan enggak. Kalau saya ya sekarang belum ada pembahasan. Dan tidak ada yang tertarik dengan itu. Tidak ada yang tertarik dengan itu. Maksud saya di tingkat kebijakan belum pernah ada yang menyampaikan konsep itu. Oke. Jadi kalau ini pendapat pribadi saya, bukan pendapat direktorat ya, bukan direktorat, tapi menurut pribadi saya student loan itu agak merepotkan. Akan lebih baik kalau kita berikan saja beasiswa. Ibaratnya begini, saya kasih beasiswa, nanti kalau kamu sudah sukses, tolong isi dana abadi. Jadi tolong kontribusi kan sebagian hasilmu itu ke dana abadi, akan mengalir ke adik-adik. Jadi ibaratnya balas budi, bukan kewajiban untuk bukan kewajiban. Akan berbeda kalau misalnya student loan. Betul. Akan beda karena nilai waktunya itu berbeda. Akan mengganggu operasional maksud saya. Jadi memang seharusnya emang mending ada beasiswa ya Pak? Betul. Dibanding student loan tadi. Betul. Kalau saya secara pribadi nih ya, oke. Ini disclaimer secara pribadi. Bukan direktorat. Dan belum ada aturan tentang student loan. Pertanyaan udah banyak itu. Siapa yang bayar student loan? Siapa yang akan mengganti pinjaman mahasiswa itu terhadap operasional Undip?
kan berkurang Berkurang operasionalnya. Nah, siapa yang akan mengganti? Ada banyak. Jadi kalau menurut Bapak pribadi emang beasiswa salah satu opsi terbaik Bapak untuk Ya, mahasiswa. Oke. Dana abadi yang beasiswa yang diambil dari dana abadi. Oke. Ya, mungkin sekarang kita membahas beasiswa Pak. Beasiswa lumayan menarik nih kalau kita bahas tentang dana abadi ya sebenarnya. Ya. Dibanding Sudunung tadi kan Sudunung tentunya banyak pro kontra. Tapi kalau beasiswa seharusnya orang mungkin menerima dengan tangan terbuka gitu kalau beasiswa karena kan dianggap lebih gak ada tanggungan segala macam ya fokus kuliahnya dengan target yang ditentukan gitu. Kalau memang dia membutuhkan ya kita kasih beasiswa. Kemudian kalau dia ingat undi, tolong kamu dulu pernah mempunyai memori dengan dana abadi, tolong isi dong, tambahkan sebagian dana abadi. Nanti dana abadi kan semakin besar, dananya akan semakin banyak, uangnya akan semakin banyak, beasiswanya akan semakin banyak. Tapi teman-teman yang nantinya mungkin dana abadi misalnya jadi terrealisasi Bapak, tapi itu bukan sebagai sebagai balas budi tapi bukan tanggungan ya Bapak, bukan bayar. Iya. Tapi kalau kalian punya memori bagus kan gitu. Jadi memang nantinya saya emang buat buat di ini nih bisa dibilang buat ya bantu adik-adiknya lah. Iya. Iya. Oke, gitu. Mungkin sekarang ke beasiswa Bapak. Jadi tadi kan kalau misalnya Bapak udah bilang kalau misalnya emang kalau dana abadi ini terrealisasi, nantinya ini mahasiswa yang dapat bukan tanggungan mereka, tapi untuk kayak balas budi aja untuk adik-adiknya nanti Bapak. Jadi memang untuk Undip ini sebenarnya kalau misalnya emang nantinya dana abadi ini terrealisasi, berarti fix itu akan sebagai beasiswa ya Bapak, bukan pinjaman Bapak. Iya. Berarti beasiswa. Iya. Nah, gitu. Dan untuk pengelolaan dana abadi di Ponorogo sejauh ini belum. Bisa dijelaskan. Ya nanti kalau kita belum sampai ke sana baru digagas oleh Pak WR2. Jadi Pak WR2 dan BPP itu. Itu masuk BPP juga? Iya, di bagian perencanaan pengembangan Pak WR2 dan Pak Kepala Badan itu baru mengkaji siapa pengelolanya. Apakah ada di keuangan atau bentuk badan sendiri atau nanti diubikan di bisnis itu belum, tapi nanti ada unit pengelolaan. Jadi dana abadi nanti insya Allah ada lembaga yang mengelola duit tersebut. Iya. Oke. Nanti hasilnya nanti akan digunakan untuk salah satunya sebagian besar diberikan beasiswa. Jadi untuk selain bisnis Undip itu juga kembali ke mahasiswa lagi Pak. Iya. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada ini terrealisasi, nantinya berarti ini sebagai beasiswa bukan pinjaman Bapak sekali lagi. Iya. Sebagai beasiswa. Tapi terus sejauh ini dari rektorat udah ada pembahasan Pak di sudah ada. Untuk tahun-tahun dekat apakah akan terrealisasi atau masih dalam tahap wacana? Tahun depan insya Allah. Oke. Semoga ada kabar baik lah buat teman-teman mahasiswa. Jadi mahasiswa lama yang bilang tadi KIPK nggak dapat, mungkin dana abadi bisa jadi solusi Bapak. Semoga. Terus kalau misalnya bahas DAD Pak, itu cukup menarik nih Bapak. Kalau bahas DAD. DAD dari dana abadi di Ponorogo tadi. Nah itu kalau misalnya dibanding beasiswa lain gimana Pak? Saya nggak tahu nanti jumlahnya berapa. Berarti untuk sistematika seperti persyaratan belum ada sampai ke sana. Tapi saya ini sebuah usaha yang masih konsep dan kayaknya muka-muka bisa terlaksana. Oke, berarti ini tujuannya DAD-nya untuk mempermudah mahasiswa yang Oke. Berarti tapi untuk kayak persyaratan terus untuk penerima nanti apakah harusnya lewat mahasiswa. Nanti berarti untuk sistematika sampai saat ini belum ada pembahasan. Oke, tapi itu konsep yang akan ditawarkan kepada mahasiswa di tahun depan. Nah, untuk DAD nih Bapak, ini ada 5 pertanyaan juga Bapak. Jadi emang banyak mahasiswa yang kalau misalnya ngomongin DAD itu DAD itu dari tahun ke tahun sempat ada wacana Bapak, tapi nggak digerakkan.
Soalnya tahun 2023 kalau misalnya dicek tentang dana abadi di Ponorogo tuh ada datanya dan ada website-nya gitu Pak. Cuman emang udah nggak aktif lagi. Itu emang tahun ini di stop dulu atau lagi dipersiapkan untuk yang baru atau gimana ya Bapak? Atau ada info? Memang konsepnya yang itu kan dulu dikelola PT Dana Abadi. PT Dana Abadi. Nanti ada beberapa PT Dana Abadi itu oleh laporan keuangan tidak masuk sebagai dana abadi. Oh jadi gimana tuh Bapak? Jadi PT yang diinvestasikan ke PT Dana Abadi itu oleh kantor akuntan publik itu tidak bisa digolongkan sebagai dana abadi. Oke. Oh berarti itu dana kelolaan berarti? Iya, dana investasi. Oh, dana investasi. Menurut kantor akuntan publik dan kantor pajak. Seperti itu. Yang disebut dana abadi itu yang dikelola oleh sendiri. Oleh karena kita yang mau bentuk yang dana abadi yang dikelola oleh sendiri. Oh gitu. Jadi untuk PT DAD ini statusnya sekarang lagi hiatus atau masih ada? Masih ada. Oh, udah dipersiapkan. Masih ada. Oh, berarti untuk dana investasinya itu tiap tahun tuh sebenarnya dikelola sampai PT DAD dalam bentuk investasi saham. Oh, berarti outputnya itu dividen. Oh, berarti kecil. Berarti dividen kecil. Kecil. Oh, berarti untuk tapi kalau dengan masih dividen begitu, kalau misalnya jadi beasiswa, kira-kira cukup Bapak? Ya, kemarin kita dapat berapa sih? Sekitar 3 atau 3 atau 2,5 data. Ya Pak. Kemarin yang dividen berapa ya? Kemarin tuh ada masuk beasiswa untuk DAD dividen. 374.400.000 yang beasiswa DAD tahun lalu. Berapa? Itu tuh 31 Desember itu 374.500. Oh, jadi dulu ada yang dividen DAD itu digunakan untuk beasiswa 300-an orang. 374 juta. Apa? 374.500.000. Jumlahnya 74 3 itu rupiah ya. juta. Berapa sih Pak yang dapat? Dapat. Dan nanti itu akan kita perbesar di dana yang kita buat. Oke, jadi emang nanti investasi itu tapi masih untuk dividen Pak nanti Pak? Enggak, kalau kita kelola sendiri kan. Sendiri enggak, berarti emang full nanti bisa dikelola dan outputnya atau penghasilan dari kelolaan itu bisa dijadikan beasiswa. Oh, seperti itu. Yang itu dividen dari PT Dana Abadi itu yang enggak banyak sih, sekitar berapa 1 atau 2 miliar ya. Kemudian di wujudkan dalam bentuk beasiswa juga. 3.700.000. 374 juta. 374 juta 500. Oh, 374 juta. Oh 300, cuma 300. 374 juta. Oh, cuma 300. Beasiswa dia. Cuma 300. Kalau kita bisa memperbesar itu dengan dana kita misalnya lebih dari 2 miliar, 3 miliar kan lumayan. Iya, sangat lumayan pasti. Misalnya PR7 misalnya kan lumayan. Oke. Sekarang aja. Mungkin ini ada masih pertanyaan tentang dana abadi, Pak. Ini ada titik pertanyaan dari teman-teman kami yang ada di sekolah vokasi. Jadi kemarin dapat kabar dari sekolah vokasi kalau misalnya beasiswa DAD itu yang dijanjikan ada 120 juta. Terus ternyata yang terrealisasi itu kurang dari 20 juta. Dan yang lolos tuh hanya 7 mahasiswa, Pak. Yang dapat dari SB. Dan cuma 16 juta untuk 7 mahasiswa. 7 orang itu. Jadi sisanya dipertanyakan Pak kemana. Dan untuk tahun ini belum ada. Bukan kemana. Memang jatahnya yang kecil. Jatahnya emang segitu. Tapi untuk realisasi yang dijanjikan 120 juta ini Pak? Ya ke 120 juta karena totalnya. Karena total untuk semuanya. Karena dibagi-bagi seluruh Oh, jadi emang 120 juta itu dijanjikan untuk 11 300 itu. Oh, jadi dari 11 fakultas satu sekolah. Satu semester mungkin itu 1 tahun. Itu dibagi-bagi per semester, dibagi 2. Oh, dijanjikan itu karena ya dia nggak memperhitungkan bahwa itu dibagi-bagi seluruh universitas. Oke. Berarti kalau emang bukan 120 juta untuk sekolah vokasi dong? Enggak. Dibagi-bagi. Ya, memang. Saya tahu kalau itu dibagi-bagi. Seperti itu. Terus gimana kalau misalnya terkait ini? Berarti kalau misalnya dijanjikan seperti itu, apakah hanya SP yang terkena itu Pak? Apa fakultas lain kena juga Pak? Iya semuanya. Semuanya kena seperti itu? Ya bukan kena loh. Sebetulnya kan gini.
ini kan salah paham. Dana yang akan diterima itu 120, tetapi dianggapnya diinfokan bahwa itu satu fakultas dapat 120. Soalnya di sini kami dapat apa dari teman-teman dari sekolah vokasi ini ada tabel tentang alokasi dana beasiswa di tiap fakultas, dan di sekolah vokasi memang dapat 120 juta. Seperti itu. Saya tidak tahu ya. Itu apa betul, Mas? Itu proporsinya beda-beda Pak, tapi kalau angka segitu per fakultas kayaknya enggak. Ya itu patut. Nanti saya itu mungkin usulan awal kan. Usulan ya. Tapi kalau pembagian itu kan sesuai dengan dividen yang diarahkan untuk beasiswa adik itu yang dibagi per porsi. Ya kalau dividennya nggak segitu ya Mas ya. Kalau dividennya nggak segitu, terus dia minta segitu ya kan nggak ada. Kan tergantung pada dividennya. Oh seperti itu. Soalnya di sini kami dapat informasi Bapak, ini ada datanya Bapak. Jadi kalau alokasi beasiswa dana DAD ini total itu ada 1 miliar Bapak, dan itu dibagi-bagi ke 11 fakultas dan 1 sekolah vokasi itu. Dan sekolah vokasi ini yang salah satu study case itu kami dapat 120 juta, tapi sentralisasi tadi hanya 16 juta untuk tujuan itu Bapak. Kalau data itu saya nggak tahu dapat 1 miliar itu dari mana. Oke. Tapi kalau Mas memang apakah itu sudah tersalurkan saya nggak tahu. Penerimanya itu ada 105 mahasiswa. Itu kami dapat dari beasiswa ini Pak, dari yang apa namanya, dari PDF yang tentang beasiswa DAD itu yang tahun 2024 tahun lalu, tentang sosialisasi untuk sosialisasi beasiswa DAD 2024. Nah itu di situ tertera kalau misalnya 120 juta untuk sekolah vokasi, dan itu tahun 2024, dan ternyata tahun lalu itu yang masih sosialisasi. Ini kami dapat filenya dari teman-teman BMSV ya. Jadi yang kasih sosialisasi dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan kalau di depannya. Kemahasiswaan. Tapi yang terrealisasi mungkin nggak segitu. Karena memang tergantung pada dividen. Iya. Oh jadi itu hanya bisa dibilang ini hanya rancangan awal, tapi ujung-ujungnya hanya dari dividen dari PT DAD tadi. Nah, kalau dividennya nggak sebesar segitu gimana? Berarti emang di situ ditulis hanya rancangan loh, Pak. Rancangan berarti kalau misalnya rancangan. Iya, rancangan berarti. Oh iya rancangan tuh. Uangnya belum ada. Soalnya di sini tulisannya alokasi dana beasiswa DAD tiap fakultas. Iya, tapi kan itu tergantung pada dana dividen pada nanti PT DAD tadi, Pak. Iya. Oh, seperti itu. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi. Kalau kita bisa mengelola sendiri kan tidak tergantung pada dividen. Oh, jadi harapannya nanti bisa dikelola sendiri. Iya. Jadi nanti semoga alokasinya bisa lebih besar. Sehingga bisa realisasi itu. Jadi mungkin ini disclaimer bukan dana jelasnya, tapi apa namanya, dari kalau misalnya dividen itu berarti nunggu hasil akhir. Oh iya, kan dividen itu setelah laba. Setelah laba. Oh, setelah laba nanti ada berarti laporannya. Iya, laba dan laporan keuangan, labanya berapa, dividennya berapa. Nah, kalau rancangannya segini ternyata dividen yang dibagikan cuma segini ya akhirnya dipotong semua kan. Oh iya, betul. Nah, kalau ini tadi kan kasus dari teman-teman kami di SU, Pak, untuk dan ternyata alokasinya tidak terrealisasi. Otomatis kan ini gara-gara dividen yang ternyata lebih kecil. Bapak apakah dapat informasi mengenai teman-teman di fakultas lain kayak ternyata terrealisasi atau enggak? Oh, enggak dapat informasi. Berarti emang kalau bisa alokasi dana apa di Diponegoro kalau masih dalam PT DAD, berarti walaupun alokasinya sudah ditentukan, ujungnya tetap bergantung pada dividen hasil aja. Bergantung pada dividen. Oh, kayak gitu. Makanya itu seharusnya saya nggak tahu kalau itu bisa beredar ke mahasiswa. Seharusnya itu dokumen di kami yang tolong nanti kira-kira bahasanya ya, nanti kira-kira mahasiswa yang akan dapat dana abadi itu beasiswa itu sekian. Tolong dipersiapkan. Sebetulnya ngomongnya gitu. Oh, seharusnya. Iya. Nah, ketika itu dokumen itu beredar, maka mahasiswa ini dananya
kamu dapatnya 120 kok cuma dapat 7 yang Oh, larinya kemana? Emang dananya nggak ada. berarti emang dari dividen tadi Bapak. Iya, sekarang dividen. Tapi berarti untuk PT DAD sendiri kalau misalnya mau dikelola sendiri kira-kira realisasinya kapan Pak? Enggak, kalau dana abadi kita akan bentuk sendiri, Oh, bukan sendiri bukan nanti. mengurangi dana BTD. Oh, jadi PT DAD tetap bakal ada untuk ngurus Iya, itu silakan. investasi saham. Iya. Tapi kalau misalnya yang dikelola sendiri berarti untuk pure mahasiswa. Pure mahasiswa. Seperti itu. Oke, berarti kalau dari Bapak sendiri nanti apakah nanti berarti mahasiswa dari S1 sampai S2 S3 yang dapat DAD itu atau Enggak, S1 doang? S2 aja. S1 S2 aja. S2 S3 enggak. Berarti S1 aja, Bang. Iya. Itu kan kalau di kita S2 dan S3 itu kan privilege. Oh, privilege. Oke. Yang itu kita selamatkan ya satu. Yang perlu kita kelola deh. Oke, berarti nanti untuk informasi mengenai DAD ini gimana Bapak? Kami bisa mengakses sebagai mahasiswa. Kalau nanti kalau sudah kita semua rancangannya sudah sudah matang, baru nanti kita ekspor. Oke, seperti itu. Berarti untuk tadi kan kita ditanya bagaimana mekanisme dan sebagainya. Saya belum bisa menjawab karena masih dalam satu konsep belum konsep kasar, belum sampai ke detail. Nanti kalau detailnya sudah dapat ya kita input. Pasti langsung diinformasikan. Iya, pasti. Oke. Jadi biasanya diinformasikan lewat kemahasiswaan atau tiap fakultas bahkan soalnya dana abadi di Ponorogo tuh terkadang mahasiswa bahkan ada yang nggak tahu Bapak. Jadi takutnya nggak menyampaikan secara menyeluruh kan. Kira-kira mahasiswanya apakah bakal di-floarin ke seluruh fakultas atau dari universitas langsung? Oh, fakultas. Jadi ke fakultas masing-masing fakultas itu. Iya, ke mahasiswaan. Nanti maksudnya double funding. Oke. Mungkin pertanyaan tentang beasiswa Bapak terakhir ini dari saya. Kalau realisasinya setahun lagi apakah Mungkin semoga setahun lagi. Moga-moga. Tadi yang kita sampaikan itu moga-moga setahun ya. Setahun lagi. Iya, moga-moga paling lama lah setahun. Paling lama setahun. Untuk ya insya Allah bisa. Setahun itu kan berarti Oktober, Desember, September, setahun. Berarti untuk target berapa banyak mahasiswa yang bakal terima itu belum ada. Enggak ada nabadinya belum ada. Kalau ada semoga ya. Ini ya hitungnya kan gini, dana abadinya berapa, hasilnya berapa. Lalu hasilnya itu yang kan kita bikin dapat beasiswa. Oke. Jadi nanti kalau dananya sudah ada, jumlahnya kita bisa memperkirakan hasilnya itulah yang akan kita produksi. Oke, berarti tergantung tidak dana abadi dapat. Oke, begitu. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari kami Bapak mengenai tadi ada KIPK dan juga student loan. Dan ini juga sekaligus mengakhiri episode pertama teman-teman di podcast ruang berkisah yang bertema tentang biaya pendidikan di PTN. Mungkin sebelum kami tutup Bapak closing statement untuk teman-teman mahasiswa. Apa ya? Mungkin Bapak monggo. Ya terima kasih aja usahanya. Tetap kritis. Tapi kalau kritik itu disampaikan dengan baik juga akan lebih terdengar menurut saya. Kritik tidak harus disampaikan dengan kata-kata yang kasar atau cara yang kasar, tapi silakan kritik disampaikan dengan baik. Caranya juga dengan yang baik mungkin akan lebih dengar. Misalnya tadi kalau pertanyaan tadi yang boleh sih, misalnya kemana dana dana DAD yang pasti tadi. Sebetulnya ya silakan audiensi dengan misalnya ke mahasiswa sehingga bisa terjawab bahwa sebetulnya ya bukan dananya lari kemana, tetapi memang karena dividennya tidak nyampe di alokasi. Misalnya seperti itu. Tapi silakan mahasiswa kritis itu memang ketika jadi mahasiswa tetaplah kritis. Kadang-kadang nikmat mahasiswa itu kritis kemudian. Tapi sekarang kan banyak media ya. Yang bisa digunakan untuk menyalurkan aspirasi kritikal. Saya menyambut baik ide seperti ini. Makanya saya antusias
menghadiri acara seperti ini karena bagi saya ya aset mahasiswa itu kedepannya ya dimulai dari sini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga tetap continue. Amin. Ini media kita untuk berkomunikasi agar mahasiswa bisa tidak miskomunikasi terhadap kami. Ya, bahwa itu ya. Oke, terima kasih. Dari saya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya telah menonton video ini. Ingat teman-teman, ini adalah episode pertama dari Ruang Berkisah dan insya Allah kami akan menggarap episode-episode barunya dengan tema yang tentunya berbeda juga teman-teman. Mungkin sekian untuk podcast Ruang Berkisah episode pertama. Saya ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bapak. Oke, dan Niko. Sama-sama. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.